warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Waalaikumsalam Ibu Ane. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana hari ini? Sehat Ibu? Kabarnya gimana? Alhamdulillah saya sehat Bapak. Bapak izin mohon maaf sebelumnya. Baik Ibu. Saya menghubungi Bapak, mungkin mengganggu waktunya. Saya ingin sharing mungkin sekitar 10-15 menit mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas bersama murid-murid saya, Bapak. Baik Ibu, dengan senang hati. Kebetulan juga sedang tidak ada jadwal hari ini. Kebetulan baru selesai ngajar. Gimana Ibu? Bagaimana, ada permasalahan apa Ibu? Iya, begini Bapak. Saya mempunyai permasalahan terkait murid saya yang sering datang terlambat. Dalam mengumpulkan tugas juga sering terlambat. Bahkan sampai pernah juga tidak mengumpulkan tugas. Setelah saya analisa, ternyata itu berkaitan dengan kegiatan ekskul gitu. Jadi anak tersebut belum bisa menyeimbangkan antara kegiatan ekskul dengan kegiatan pembelajarannya gitu Bapak. Sehingga permasalahan tersebut membuat saya agak sedikit kurang nyaman gitu ya Bapak. Oh jadi anak ini gitu ya. Jadi anak ini belajarnya terlambat karena atau jarang masuk karena sering mengikuti kegiatan ekskul. Iya, Lalu gitu Bapak. menurut Ibu kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini tuh terkait dengan anak tuh? Mohon izin Ibu sebagai tugas kita berbicara ini, ngobrol ini apa nih tujuannya nih Ibu? Mohon izin. Ya. Tujuannya sih saya berharap anak ini walaupun dia aktif di kegiatan ekskul gitu, tapi dia juga bisa baik dalam pembelajarannya gitu ya. Jadi tidak lalai dalam mengerjakan tugas dan juga bisa rajin juga gitu untuk mengikuti pembelajaran Bapak. Jadi maksudnya tidak mengesampingkan satu kegiatan demi kegiatan yang lainnya gitu Bapak. Saya sih berharap semuanya bisa seimbang antara ekskul jalan, kemudian pembelajaran juga bisa berjalan gitu Bapak. Yang saya inginkan seperti itu Bapak. Oh baik Ibu, sebetulnya kan semua guru tentunya berkeinginan seperti itu pada peserta didik, adanya keseimbangan peserta didik dalam belajar, tidak mengutamakan kegiatan ekskulnya, dan tentunya tidak abai juga pada tugas pokoknya yaitu sebagai siswa, yaitu belajar tentunya ya. Kira-kira hambatan seperti apa yang Ibu rasakan dengan proses dengan kondisi belajar siswa tersebut gitu Ibu? Boleh diceritakan? Ya, baik Bapak. Jadi kalau yang saya rasakan mungkin hasil analisa saya yaitu anak ini kurang bisa memanage diri mungkin ya Bapak. Memanage diri, Ya. kemudian memanajemen waktu begitu ya. Jadi seharusnya mungkin kalau menurut saya seandainya dia ada kegiatan ekskul atau kegiatan permukaan, mungkin dia bisa mengatur waktu. Jadi tidak serta-merta dia mengutamakan kegiatan yang satu, akan tetapi mengabaikan yang lainnya gitu. Jadi tidak tetapi menurut saya kemampuan dia untuk memanage diri dan kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan saya sebagai gurunya atau mungkin dengan teman-temannya gitu ya, untuk bertanya seandainya dia tidak masuk itu bisa bertanya ke temannya sehingga dia apabila ada tugas yang tertinggal dia bisa mengejar ketertinggalannya itu Bapak. Ya jadi gitu ya Bapak, menurut saya sih pengamatan atau identifikasi masalahnya mungkin seperti itu, kurangnya komunikasi mungkin gitu ya. Baik Ibu, tentu setelah Ibu paparkan tadi tentunya sangat detail sekali ternyata Ibu. Aduh luar biasa.
kalau diskalakan nih Ibu, kira-kira dari 1 sampai 10, posisi Ibu di posisi berapa ini tentang kegundahan tersebut gitu Ibu, supaya Ya, kita bisa menjadi bahan dasarnya gitu, seperti itu. Gimana Ibu? iya. Mungkin posisi saya sekarang itu ada di skala 5 ya Bapak. Waduh, di skala 5. Waduh. Nah, kira-kira dengan kondisi tersebut, ada strategi nggak Ibu untuk apa namanya, memperluas atau terhadap identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu terkait dengan peserta didik tersebut? Bagaimana Ya, Ibu? mungkin rencana saya sih Bapak, yang pertama gitu ya, saya tentunya akan memanggil anak tersebut, kemudian saya akan Ya. berdiskusi dan menggali tentang eksplorasi mengapa bisa terjadi hal demikian gitu. Jadi saya ingin tahu apa yang dirasakan murid saya itu agar dia bisa menemukan solusi gitu. Saya sebagai guru mungkin hanya bisa membantu gitu ya, atau membimbing anak tersebut, menuntun mereka agar mereka bisa menjalani kewajibannya atau tugas-tugasnya secara seimbang, mungkin itu Bapak. Baik Ibu, luar biasa. Ternyata sebetulnya ada harapan, ada perubahan ke arah lebih baik lagi pada peserta didik dengan rencana atau hasil identifikasi Ibu buat. Mudah-mudahan pendekatan yang Ibu lakukan terhadap peserta didik tersebut apa namanya, mendapatkan efek yang positif tentunya di kemudian apa namanya, terkait dengan tadi yang udah disampaikan terkait dengan solusi atau hasil identifikasi yang Ibu buat, hasilnya nanti bentuk komitmen apa yang akan Ibu pertanggungjawabkan terhadap peserta didik tentunya. Iya. Iya Bapak, mungkin komitmennya tentu ada ya Bapak. Komitmen Baik. yang akan saya lakukan yaitu saya mungkin akan sesegera mungkin memanggil anak tersebut gitu agar dia bisa agar dia juga bisa terbuka gitu dalam menjalin komunikasi aktif dan efektif, tanpa menghakimi mungkin, atau tetapi kami akan mengobrol dari hati ke hati gitu ya Bapak, sehingga dia bisa bercerita secara terbuka. Dan kita sebagai guru juga bisa membantu mereka, membimbing untuk menemukan solusi yang terbaik untuk mereka gitu ya Bapak. Walaupun kita mungkin ya tidak harus secara langsung menjudge si anak ini kenapa tidak sekolah gitu ya, karena apa gitu. Jadi mungkin ditanya dulu, ditelusuri dulu apa yang menyebabkan itu terjadi. Betul. Luar biasa Ibu, malahan saya juga tergambarkan, terinspirasi dari penjelasan Ibu, dari yang apa Ibu utarakan. Mungkin pada dasarnya tinggal diimplementasikan di lapangan atau pada peserta didik, kemudian jalin komunikasi yang lebih intens sehingga apa namanya, dapat ditemukan solusi terbaik pada peserta didik dengan tepat. Seperti itu Ibu, luar biasa. Iya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak, dengan mengobrol seperti ini mungkin saya akhirnya bisa menemukan solusi ya Bapak gitu terhadap Baik. permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama Ibu, tentunya kita kalau apalagi sama teman harus saling sharing permasalahan peserta didik. Semoga apa yang menjadi obrolan kita hari ini menjadi solusi terbaik bagi anak didik kita. Terima kasih Ibu sebelumnya juga. Iya. Baik Bapak, terus sekali lagi terima kasih ya Bapak atas waktunya. Obrolan kali ini begitu sangat bermanfaat sekali bagi saya. Dari mulai saya mengungkapkan tujuan saya, kemudian mengidentifikasi, sampai akhirnya dapat menemukan solusi dari hasil komunikasi yang seperti ini Bapak. Sekali lagi ini sangat-sangat membantu saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon pamit Bapak. Baik Ibu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ane. Mohon maaf mengganggu waktunya di hari ini. Iya, Sehat? Ibu sehat Ibu. Mohon maaf mengganggu. Mohon izin. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ahmad. Pak Ahmad sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, syukur Ibu dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau meminta waktunya sebentar Ibu. Saya akan bercerita sedikit tentang permasalahan di kelas yang saya alami di kurang lebih sekitar semingguan ke belakang. Ini ada yang mau diceritakan, disaringkan Ibu. Mohon izin. Oh, tentu boleh Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan? Silakan Pak. Begini Bu, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hampir seminggu ini saya melihat masih ada tindakan-tindakan bullying dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini membuat saya tentunya merasa penasaran dan terdorong untuk mencegah, sehingga diharapkan dari proses pencegahan ini tentunya siswa akan lebih fokus dalam belajar, seperti itu yang saya harapkan. Tapi proses ini tentunya saya minta bantuan ke Ibu untuk mencari solusi terkait permasalahan tersebut Ibu. Oh iya, jadi menurut Pak Ahmad, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil obrolan kita hari ini? Tentunya yang saya harapkan solusi terbaik terkait dengan permasalahan bullying tadi Ibu di kelas. Tentunya tindakan tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari, seperti itu Ibu. Oh Mohon izin Ibu. iya, baik Bapak. Kemudian menurut Bapak, hal apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya bullying tersebut Bapak kira-kiranya? Baik Ibu, mohon izin. Itu gini Ibu, kalau yang saya lihat dan saya pelajari terkait dengan penyebab bullying pada peserta didik yang saya ajar ini, yang pertama terkait dengan kelihatannya perhatian dari lingkungan di rumahnya, lingkungan sekolahnya sangat kurang perhatian, gitu. Sehingga peserta didik tersebut, kalau istilahnya itu caper Ibu, kayak cari perhatian gitu pada teman-temannya. Kemudian setelah saya pelajari, yang kedua itu dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki keberanian, memiliki rasa berkuasa mungkin, sehingga dia kadang membuli peserta didik yang lebih yang Lebih lemah. Ya betul, yang agak lemah gitu Ibu, seperti itu Ibu. Oh begitu. Jadi menurut Bapak kira-kira nih ya Pak, kalau misalnya jadi siswa mungkin kira-kira apa yang dirasakan siswa tersebut saat dibully itu? Kalau apalagi saya tentunya merasa ketakutan, dan tentu hal tersebut bukan perbuatan baik ya, artinya perbuatan tercela mungkin. Sedangkan kalau kita pahami, sebenarnya sekolah itu kan merupakan tempat bagaimana peserta didik belajar atau siswa belajar, dan seharusnya kita sebagai guru dapat menghindarilah proses perundungan tersebut, apapun alasannya gitu semua. Dan tentunya semua berhak mendapatkan proses belajar yang nyaman, seperti itu Bu, mungkin. Oh ya, wah saya sependapat sih dengan Bapak, bahwa di sekolah itu memang tempatnya itu kita justru untuk mencari ilmu secara tenang gitu ya Bapak ya, nyaman gitu. Jadi kalau Iya. misalnya di sekolah tidak ada kenyamanan, mungkin si anak juga tidak enak untuk sekolah gitu ya Bapak. Betul. Nah, lalu menurut pendapat Bapak ya, apa yang bisa membuat murid itu tidak melakukan bullying? Nah, ini rencana saya. Yang pertama, membuat keyakinan kelas terlebih dahulu bersama dengan siswa tentunya, yang berisikan tentang isinya konten anti perundungan atau bullying. Selain itu, kemudian akan melaksanakan sosialisasi baik di lingkungan
dalam proses pembelajaran, dan juga sosialisasi ini dapat diharapkan diharapkan dari sosialisasi ini dapat meminimalisir, tentunya meminimalisir bullying ini, baik gitu ya, ya. betul Ibu, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Seperti itu Bu, yang saya rencanakan Ibu. Wah, keren sekali Pak. Rencana yang sudah Bapak siapkan itu. Namun kira-kira bentuk sosialisasinya mungkin seperti apa Pak yang akan Bapak lakukan? Tahapan pertama tentunya sosialisasi yang akan saya lakukan akan menempelkan melalui poster-poster di lingkungan sekolah, kemudian dan juga menyelipkan dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah, seperti itu Ibu. Oh begitu. Kira-kira bentuk kegiatan yang lain ya Pak, apakah Bapak perlu dukungan untuk kegiatan tersebut dari pihak yang lain gitu? Apa Bapak perlu dukungan gitu dari pihak yang lainnya? Oh bisa Bu, tentunya dukungan yang paling penting, dan mungkin sosialisasi juga saya akan untuk mendukung proses sosialisasi ini. Tentunya saya mendapatkan butuh dukungan dari seluruh warga sekolah, ya, yaitu untuk meminimalisir tadi terjadinya bullying kembali, seperti itu Ibu. Oh iya, nah betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam bentuk sosialisasi itu, yang pasti akan membuat atau meminimalisir bahwa adanya potensi bullying di sekolah ataupun di kelas gitu ya Bapak. Tapi mungkin rencana Bapak sekarang gitu untuk menyelesaikan permasalahan itu apa kira-kira Bapak? Yang pertama tentu sebagai guru kita memberikan teladan terbaik terkait dengan bullying ini. Tentunya tidak boleh dilakukan oleh kita sendiri, oleh guru sendiri, malahan tunjukkan yang terbaik pada peserta didik. Kemudian tadi juga membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan peserta didik. Kemudian ada informasi atau nomor untuk melaporkan bagi peserta didik apakah ada yang mengalami atau melihat proses perundungan, seperti itu Bu. Nah, dengan proses tersebut kemudian tentunya saya akan lebih cepat atau lebih mudah dalam mengambil tindakan, terutama pada saat proses pembelajaran. Dan hal ini akan diharapkan dapat memaksimalkan pencegahan bullying. Selain itu, sosialisasi juga dapat disampaikan kepada seluruh warga sekolah tentunya Ibu, sehingga semua stakeholder yang terkait dapat memahami proses penanganan bullying tersebut, dan ini diharapkan dapat meminimalisir tentunya perilaku bullying tadi Ibu, seperti itu. Wah, bagus sekali Bapak, rencana yang sudah Bapak siapkan. Mudah-mudahan dapat diterapkan di kelas dan berhasil ya Bapak. Lalu kira-kiranya komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tersebut, ini kan baru rencana ya Bapak. Baik Ibu, baik. Kira-kira komitmen Bapak ke depannya gitu untuk rencana ini seperti apa Bapak? Tentu komitmen saya dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan, saya akan berkomitmen dan bertanggung jawab seperti menasihati peserta didik dalam proses pembelajaran, membimbing, dan tentu membina siswa atau peserta didik agar tidak melakukan tindakan bullying, terutama tentunya dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan, sehingga peserta didik tentunya tidak akan terjadi lagi proses perbuatan tercela tersebut. Dan yang tadi juga melalui kesepakatan kelas. Kesepakatan ini diharapkan mereka dapat tumbuh kembang dari dalam dirinya sendiri, sehingga mereka merasa terdorong untuk menjauhi atau tidak melakukan hal-hal bullying. Seperti itu Ibu.
Oh iya, kesadaran diri ya mungkin ya Betul, Bapak ya, betul Ibu, betul. dari Itu siswa sangat penting tersebut. sekali. Iya, wah bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung apa yang akan Bapak lakukan gitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bapak dan mungkin harapan murid-murid semua, harapan semua guru tentunya gitu Tentu ya. baik Di Ibu. semua sekolah gitu kan, di semua jenjang gitu pasti semuanya mengharapkan yang demikian Bapak. Seperti Baik itu. Ibu. Ibu mohon maaf mengganggu. Terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa hari ini. Semoga kita tentunya guru dapat menanamkan nilai-nilai dan moral yang baik pada peserta didik sehingga dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sekali lagi terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Iya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bapak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan semuanya dengan lancar, dengan baik. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih. Mungkin hari ini cukup Ibu, lain waktu saya mungkin akan mengganggu lagi Ibu, akan konsultasi lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan peserta didik tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.